Baru awal Ramadan, DC sudah mulai berkeliaran ke rumah para nasabahnya. Bahkan satu nasabah bisa 14 kali bahkan sampai 20 kali dalam satu hari. Nah, ini ada pinjol yang seperti ini teman-teman ya. Bisa sekali untuk kita laporkan. Bahkan ada satu pinjol juga yang langsung datang masuk ke kantor, ke tempat kerjanya memaki-maki. Nah, ini kelakuan DC siapa ini? Sudah mulai banyak yang seperti ini ya. Baru awal Ramadan. Nah, kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ketiga Ramadan ini semoga kita diberikan kesehatan dan ketabahan dalam menjalankan puasa kita, dan tetap selalu waspada apapun itu yang terjadi. Kita harus tetap kuat mental. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang adanya informasi bahwa sekarang banyak sekali DC yang menawarkan untuk membayar talangan dulu. Nah, ini benar atau bohong ya, ataukah ini modus DC? Dan juga ada salah satu DC pinjol yang memang sudah terkenal barbar. Ini sekarang luar biasa barbar ya. Di awal Ramadan ini sudah banyak membuat masalah di tempat para nasabahnya. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Jadi di sini saya mau update ya, ada informasi saya baca dari temannya di grup, ataupun ada komennya di YouTube, ataupun ada komen di TikTok dan di Instagram mengatakan kok banyak sekali ya DC saat ini yang berbaik hati. Informasinya karena ini awal Ramadan, jadi DC-nya lebih baik mengeluarkan uang talangan dulu dan DC nanti akan membayarkan duluan. Nah, ke depan kalian bisa bayarkan ke DC. Nah, ini beneran atau hoax ya? Karena kalau rayuan DC ini banyak sekali yang digunakan agar bisa membuat kalian terlena. Nah, hati-hati sekali ya. Jadi konsep ini saya temukan ya teman-teman ya. Sebenarnya ini sudah lama ya terjadi seperti ini, biaya talangan ini. Jadi ada sekumpulan orang DC yang memang memanfaatkan situasi buat kalian yang galbay. Apalagi buat kalian yang memang hanya punya dana sekian rupiah atau sekian ratus rupiah, dan itu kalian membayarkan ke pinjolnya. Dalam keadaan ini DC memanfaatkannya dengan cara mereka mencoba untuk mengelabui kalian dengan mengatakan bahwa saya talangin dulu ya Bu, nanti saya laporkan ke atasan bahwa kalian sudah bayar, nanti ibu tinggal bayar aja ke saya. Nah, percaya nggak kalian seperti itu? Kalau saya jangan percaya, karena belum tentu dia benar-benar membayar talangan dulu. Kalau emang benar-benar bayar talangan dulu bisa ada di aplikasi. Kalau tidak bisa diupdate di aplikasi dengan mengatakan karena saya bayarnya cuma sekian ratus ribu Bu, jadi tidak terdeteksi di pinjolnya. Tidak usah percaya. Nah, itu adalah modus DC untuk meminta uang kalian ditransfer ke DC-nya. Ingat, ini Ramadan, pasti orang membutuhkan banyak uang. Pasti orang membuat cara bagaimana biar uang kalian keluar. Ya, tidak bisa membayarkan pinjol, minimal membayarkan DC-nya. Nah, jangan mau seperti itu teman-teman ya. Sudah bukan 1-2 orang aja informasi ke saya untuk hal yang seperti ini, banyak sekali. Jadi saya katakan itu penipuan dan akal-akalan DC-nya aja. Kalau memang dia datang, DC-nya baik, Mbak dia baik sekali loh Mbak, datang dia ngomongnya baik-baik, ya udahlah Bu, nanti saya talangin dulu, nanti ibu bayar kepada saya. Nah, itulah cara laki-laki untuk merayu perempuan. Karena rata-rata yang seperti itu ditujukan kepada mama, ditujukan pada ibu-ibu. Jadi hati-hati ya, ibu-ibu ini paling gampang dirayu, termasuk saya ya. Jadi berpikir logis, kalau memang ada yang seperti itu, mungkin bagi kalian yang punya teman ataupun ke suami kalian sudah tahu bahwa kalian terlilit pinjol, coba diskusikan. Ada loh DC yang seperti ini Pak, bener gak ya seperti ini? Pasti laki-laki itu berpikirnya logika, pasti akan mengatakan tidak, itu penipuan. Karena apa? Kalau emang dia bener bayarkannya di aplikasi, otomatis aplikasi kamu akan berubah. Tetapi aplikasi kamu tidak berubah kan? Artinya uang itu hanya masuk ke kantong DC dan DC tidak melaporkannya kepada pinjolnya dan mengatakan kalian galbay. Ujung-ujungnya kan akan membayarkan sepenuhnya hutang itu, sementara selama ini kalian selalu membayar kepada DC-nya dengan alasan DC-nya sudah menalangi duluan. Jangan pernah mau terbujuk rayuan seperti itu. Sudah harus pintar, sudah harus bermain logikanya.
Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi, kita mau update untuk pinjol yang sekarang ini di awal Ramadan sudah mulai barbar ya. Jadi di sini saya dapatkan video dari seorang teman saya yang minta tolong untuk diviralkan DC-nya ini karena sudah lancang masuk ke dalam kantornya. Sebenarnya kejadian ini belum sebelum puasa Ramadan ya teman-teman ya. Tetapi DC ini masih mengejar dan mengganggu teman saya itu sampai Ramadan ini. Ya, padahal sudah dilaporkan kepada OJK, sudah dilaporkan kepada Cyber Polri, tapi tidak ada penanggulangannya. Nah, jadi minta tolong kepada saya, tolong Mbak, ini DC yang bentuknya seperti ini, orangnya seperti ini, harus diantisipasi kalau bisa diviralkan. Ya, jadi videonya seperti ini teman-teman. Yang nggak marah, Ibu, saya nggak bakalan ini. Saya minta maaf Ibu Basal. Enggak. No. Enggak, yang ini saya kasih tahu ya. Ini saya kasih tahu ayah saya. Kalau nggak pidana, saya kasih tahu keluarga. Karena Bapak dari awal sudah tensinya tinggi. Iya dong. Tensinya tinggi. Pak, sudah tensinya tinggi. Enggak, no. Ibu alasan dari ya. Nah, jadi ini DC-nya datang langsung menerobos masuk ke kantor, meminta dan memarahin teman saya yang seharusnya itu tidak boleh. Nah, DC yang datang seperti ini perlu diperhatikan kalau dia memang melawan dan keras kepada kita, minta surat identitasnya, minta surat SPPI-nya, minta surat jalannya, dan minta surat penagihannya. Kalau itu tidak ada, kalian sangat bisa untuk menolaknya, benar-benar suruh keluar, minta bantuan security, karena ini orang berbuat jahat di perusahaan kita, karena orang ini sudah membuat kerusakan di perusahaan kita. Nah, bisa seperti itu ya, karena itu banyak sekali ya. Saat ini pun teman saya mengatakan sudah banyak sekali DC yang datang ke rumahnya itu tidak melengkapi apapun, malah mengatakan, Bu, saya emang dipekerjakan dari perusahaan ini untuk menagih Ibu. Terus pada saat ditanya mana surat-suratnya, saya belum ada surat-suratnya. Ya bisa dikatakan bahwa kamu itu pencuri, ngapain kamu datang ke rumah saya, tidak ada identitas apa-apa tapi kamu menagih kepada saya. Kebanyakan juga sekarang DC itu masih anak-anak muda, masih anak-anak ingusan yang memang dia tidak tahu aturan terus dipekerjakan. Nah, itu hati-hati sekali ya teman-teman ya, buat kalian semuanya. Jangan dulu terpancing emosi kalau ada yang bentuknya seperti ini. Pada saat dia menagih depan pintu, minta dulu surat kelengkapannya. Dan jangan pernah mau minta surat kelengkapan yang ditanda tangan pakai tulis tangan tanpa ada stempel basah dari perusahaannya. Ya, karena itu sudah sah dari OJK sendiri. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya, buat salah satu pinjol yang emang selalu datang ke tempat nasabahnya, bahkan satu hari bisa 14-20 kali, itu adalah pinjol Kredivo. Ya, Kredivo ini mulai barbar itu di daerah seputaran Jabodetabek. Itu sudah banyak sekali teman saya informasikan, didatangin berkali-kali dalam sehari, bahkan ditungguin sampai bosen orangnya katanya. Nah, buat teman yang seperti ini ya, perlu diwaspadai. Yang pertama itu bisa jadi DC-nya mau memeras kalian teman-teman ya, karena dalam sehari bisa datangin sampai 14 kali, bisa dihitung, berarti 1 jam sekali dia datang. Berarti dia tidak bekerja, fokusnya hanya di tempat kalian. Dan yang kedua lagi, itu rumahnya di daerah kalian, nggak ada modal dia untuk jalan-jalan ke sana. Berarti kalian lah fokusnya biar sampai keluar, bagaimana uang kalian keluar untuk saya bisa jalan lagi ke tempat yang lain. Nah, kalau yang seperti ini jangan digubris, tetap kekeh aja, nggak usah bayar dulu. Kalau kalian belum ada duit, biarkan aja DC-nya berusaha ke tempat lain ya, jangan terpancing emosi. Ini sudah banyak sekali yang seperti ini. Dan yang lebih parah lagi, ini saya dapatkan informasi dari teman saya yang udah galbe 2 tahunan di Kredivo, itu tidak pernah didatangin tapi sekarang sudah didatangin. Ya, buat teman-teman semuanya yang modelan seperti ini, tetap kalian mintai surat-suratnya dari DC. Mungkin kalian sudah lupa dengan utang kalian dan menganggap itu paling udah dilunasin kok, atau paling sudah dilunasin sama asuransi. Nah, jangan salah dulu ya, jangan berdebat soal asuransi. Karena apa? Untuk asuransi itu ternyata gagal bayar tidak ditanggung sama asuransi. Yang ditanggung sama asuransi itu adalah yang meninggal serta cacat seumur hidup. Jadi jangan berdebat seperti itu sama dia, tetap akan kalah ya. Kalau memang dia seperti itu menagih kepada kalian, tiba-tiba kalian didatangin, kalian tetap stay cool aja, sampaikan sampai hari ini saya belum bisa membayar karena memang kondisi saya belum bisa untuk membayar.
Tapi kan seperti teman-teman ya, jadi jangan kaget buat teman-teman semuanya yang mungkin hutangnya sudah tahunan, mungkin dari tahun 2020 sampai sekarang belum bisa membayar, karena memang saya nggak akan bayar nih hutang, karena bukan saya yang menggunakannya, ini orang lain yang menggunakannya, menggunakan nama saya. Atau bisa jadi yang kedua, data saya dihacker, saya nggak pernah menggunakannya, saya nggak pernah tahu itu uangnya kemana, dan saya ditagih dan saya dipaksa harus membayar. Nah, kalau tiba-tiba kalian ditagih, tetap aja fokus. Kalau emang belum ada dana, jangan bayarkan dulu. Terus yang kedua, cek slik OJK. Kalau memang tidak masuk ke dalam slik OJK, berarti aman untuk digalbay selamanya. Ya teman-teman ya. Terus lagi, kalau misalnya DC-nya datangnya barbar, terus DC-nya tidak ada sopan-sopannya, bisa langsung kayak laporkan kepada Cyber Polri. Gitu ya, langsung kepada polisinya aja, karena ada orang yang datang tanpa surat lengkap ke rumah saya mengganggu kenyamanan saya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget buat kalian semuanya, di awal Ramadan ini sudah ada pinjol-pinjol yang mulai barbar, sudah ada pinjol-pinjol yang emang diturunkan ke lapangan, karena tahu kalau Ramadan ini pasti uangnya bergerak banyak. Jadi buat kalian tetap stay cool aja, tetap kuat mental. Kalau belum bisa kembali ekonominya baik, jangan paksakan bayar. Apalagi sampai kalian yang kemarin itu sudah aman, kalian langsung berpikir untuk gaya lubang tutup lubang. Jangan pernah seperti itu. Apalagi yang sampai harus menjual harta, menjual kendaraan, menjual rumah, tetapi hutangnya tidak lunas. Itu buat apa? Ya, baiknya belum ada peraturan baku untuk pinjol, lebih baik kalian galbaykan dulu, kembalikan ekonomi kalian seperti semula, baru nantinya kalian kumpulkan uang, kemudian kalian nego untuk pokoknya aja, untuk ketentuannya masuk ke dalam slik OJK. Tapi kalau tidak, stay aja galbay dulu. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya update untuk hari ini untuk kalian. Semoga bermanfaat, menjadi mood booster buat kalian, menjadi penguat lagi buat kalian di bulan Ramadan ini. Tetap semangat dan tetap sehat, biar nantinya kita selamat sampai lebaran nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.